beras atau ke pasar. Nah, tapi kan sampai dengan saat ini kita belum melihat ada divisi yang khusus mengorganisir terkait dengan pasca panen atau terkait dengan distribusi. Nah, terus apakah bisa di backup oleh pemerintah? Ya harusnya bisa. Karena Kementerian Pertanian pernah punya program, nggak tahu sekarang masih ada tidak, bantuan-bantuan yang terkait dengan pasca panen. Dari mulai alat pengering padi sampai dengan rice milling unit diberikan kepada Gapoktan. Nah, sehingga tadi pertanyaannya, Gapoktannya yang mana? Jangan-jangan Gapoktannya yang itu-itu saja. Nah, makanya saya nih sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, saya mempunyai 2 jalur untuk mendistribusikan program aspirasi saya. Saya tidak ingin saya langsung berhubungan dengan Gapoktan. Saya pasti akan berhubungan dengan orang-orang yang mengetahui terkait dengan Gapoktan tersebut. Saya berhubungan dengan Dinas Pertanian. Saya juga berhubungan dengan kepala desa. Dan saya mempunyai sebuah persyaratan bahwa kelompok yang akan saya bantu, kelompok yang belum pernah mendapatkan bantuan. Itu yang menjadi prioritas. Ya, bisa dicek Pak Bejo, ya Sofi di Cirebon, itulah yang menjadi prioritas saya untuk menurunkan program. Nah, yang kedua, ini kadangkala ya satu desa misalnya luas tanamnya ada 400 hektar, ternyata tidak semua petani itu masuk kelompok, sehingga ada nih petani yang tidak diwadahi. Maka melihat kondisi ini saya akan dorong petani yang tidak menjadi anggota kelompok untuk membentuk kelompok baru. Oh iya, ada ketentuan tidak bisa Gapoktan maksimal 4. Ada yang namanya Taruna Tani, ada yang namanya sub kelompok, bisa dibuat sub kelompok atau Taruna Tani, dan itu pun bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sehingga kalau Brebes belum seperti itu, bisa diinisiasi. Apalagi bupati dan wakil bupatinya kader PDI Perjuangan. Tepuk tangan. Nah, terus masalah pupuk tadi, ya jujur saja, kendala kita ya anggaran. Pak Presiden ya dari beberapa pidatonya, anggaran untuk pupuk itu kan mencapai 35 triliun. Tapi Pak Presiden menyampaikan apa sih outcomes-nya, apa sih keuntungannya. Toh tadi petani itu NTP-nya sekarang mungkin naik 109, 108, ya 107 jadi 108 kalau tidak salah. Tapi apakah itu karena pupuk? Menurut Presiden tidak, karena distribusi pupuknya pun belum benar di bawah. Dan dari dulu memang dari alokasi dari permintaan yang mencapai 20 sampai 25 juta ton, ya hanya bisa disiapkan 9 juta ton. Nah, tapi Kementerian Pertanian ya, tidak juga akhirnya berhenti terkait dengan permasalahan pupuk kimia yang merupakan juga kewenangan dari Pupuk Indonesia dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur distribusinya. Untuk mengantisipasi kekurangan itu, Kementerian Pertanian membuat program kepada petani untuk bisa memproduksi sendiri pupuk. Walaupun bukan pupuk kimia, nggak mungkin petani bisa membuat pupuk kimia, tapi pupuk organik. Maka muncul yang namanya program unit pengolahan pupuk organik, disingkat UPO. Gapoktan atau poktannya, kalau dulu dapat 10 sapi,
9 betina, 1 jantan, sekarang berkurang jadi 8. 1 jantan, 8 betina. Ternyata nih Bapak Ibu sekalian, saya menyalurkan pupuk, program pupuk ke masyarakat, persepsi petaninya bukan membuat pupuk organik, miara sapi. Sehingga apa? Sapi yang dipelihara. Pupuk organiknya tidak dibuat. Kalaupun dibuat, ya dari limbah pertanian dicampur kotoran sapinya, dicampur lagi air seni sapinya. Jadi ini pupuk nih, pemasarannya susah, sampai harus dibagi-bagi. Nah, sehingga menurut saya harus ada juga pembekalan kepada petani. Apakah selamanya kita harus tergantung pupuk kimia yang setiap tahun pada akhirnya menurunkan kualitas tanah? Dan ini menjadi problem yang besar, karena setiap waktu kita sudah bicara ke petani, pemupukan yang ideal berdasarkan para peneliti, rekomendasi dari perguruan tinggi, para ahli, itu pada akhirnya tidak dipakai juga oleh petani. Misalnya pupuk urea NPK berapa Pak Sur? 3 kintal. Iya, 3-5 hektar biasanya. 3 kintal, sorry, 3 kintal. Ya ada yang lebih dari itu, karena memang daya dukung tanahnya sudah tidak memungkinkan. Nah, sehingga menurut saya terkait dengan pupuk, ya inilah perlu kerjasama dari kita semua. Karena faktanya APBN hanya disiapkan ya untuk 9 juta ton. Sehingga apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya, teknologi seperti yang dilaksanakan oleh Pak Mangontang misalnya, ya pada akhirnya perlu juga. Misalnya pada saat kita melakukan kampanye, apa sih keuntungan organik misalnya? Oh, ternyata berasnya lebih sehat, lebih mahal. Dan saya punya petani binaan, petani MSP di satu kecamatan Indramayu, kecamatan Seliek, desa Jalaksana, namanya Pak Sanudi. Sampai sekarang dia memproduksi beras organik walaupun belum disertifikasi, dan pemasarannya itu khusus dan harganya bisa lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan dia satu-satunya penerima UPO di Indramayu yang sudah bisa mendistribusikan pupuk organik hasil buatan. Nah, sehingga terkait dengan pupuk, saya yakin Komisi 4 pun tidak akan pernah lelah menyuarakan terkait dengan permasalahan pupuk. Tapi kembali lagi, bahwa kita pun harus membuat alternatif-alternatif, sehingga pada akhirnya tidak hanya melulu tergantung kepada pupuk kimia. Nah, untuk harga gabah saat ini ya memang Pak Astro, petani pada saat panen ya bagaimana caranya cepat mendapatkan uang. Apalagi petani yang biaya produksinya dapat dari hutang, harus segera dibayar. Nah, sampai dengan saat ini kan kita harus jujur, sistem resi gudang itu kan belum jalan juga, ya kan? Dan ini sebenarnya harus menjadi solusi. Jadi resi gudang itu pada saat petani ingin menahan gabahnya untuk tidak langsung dijual, maka dia bisa taruh di gudang tersebut, maka dia akan bisa mendapatkan uang tanpa menjual gabahnya, sampai dengan gabahnya mahal baru dijual dan dia bisa mengembalikan uang itu. Dan ini jujur ini belum jalan, padahal ini program yang sangat bagus. Nah, sehingga tentunya ini bisa menjadi sebuah diskusi dengan Bulog. Ya, sayangnya Bulog tidak hadir di sini. Bulog, kawan-kawan sekalian, tidak bisa diharapkan, karena Bulog ini penugasan pemerintah membeli harga gabah saat ini untuk gabah kering petani 4.200, gabah kering giling 4.800. Dan ini akan sangat jauh berbeda
dibandingkan harga di lapangan. Jadi pada saat harga apa namanya lagi bagus, Bulog tidak bisa beli. Ya. Pada saat harga turun, Bulog yang membeli, tapi biasanya Bulog pun ada beberapa batasan, ada beberapa kriteria. Apalagi misalnya gak banyak kualitasnya misalnya tidak baik, atau misalnya kalau MSP, misalnya ada beberapa jenis MSP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog. Nah, sehingga menurut saya, coba nih MSP, Om Bambang mulai berpikir kembali ke yang tadi. MSP harus punya divisi distribusi. Kalau bisa setiap kabupaten punya healer sendiri. Modal perlu nih. Ngomong modalnya. Nimbang. Ya kan, kalau misalnya benar-benar profit, kenapa juga Bang tidak bisa membiayai? Saya yakin bisa. Bikin toko sendiri. Coba kan tidak bisa. Ya kan, semua bergerak. Harus orang-orang yang memang mampu untuk bisa mengolah itu. Nah, sehingga saya bayangkan ke depan kalau ini berjalan, ini PR buat MSP. Petaninya petani MSP, pupuknya ada produksi MSP. Pada saat panen dibeli oleh MSP, digiling sendiri, dimerkin sendiri MSP. Nah, sehingga saya sepakat dengan purpose ini. Bicara kedaulatan pangan, serahkan kepada petani. Nah, itu salah satu bicara terkait dengan kedaulatan adalah kita tidak perlu berpikir bagaimana kedaulatan pangan dalam konteks keseluruhan. Bicara kedaulatan pangan versi MSP saja dulu. Dari dan untuk MSP. Saya siap nggak untuk untuk membeli produknya? Siap. Ya kan? Dan juga setiap proses kadangkala memberikan 1000 paket untuk masyarakat dapil saya. Kalau resesnya DPR RI 3 bulan sekali sudah jelas. Belum untuk makan sehari-hari. Kalau di Jawa Barat, Pak, ya, pengurus PD Perjuangan ada 183.000 orang. Mereka bukan hanya pengurus, mereka juga pasar untuk bisa membeli beras MSP. Ya kan? Kalau DPC semua bergerak, PAC semua bergerak, ya? Simpel. Nah, jadi menurut saya Forranas ini coba dibahas sampai ke detil. Bicara kedaulatan versi MSP. Yang tadi dari hulu sampai hilir benar-benar kita atur melalui MSP. Terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin pertanyaan. Karena kami yang berada di paling bawah, paling belakang untuk Jawa Timur, itu terkaitan dengan beberapa pengajuan dari kebijakan untuk mengajukan hal simpan dari kami. Banyak kali sebenarnya dari petani ini melakukan sebuah praktek, bukan hanya saja ada di badan padi, tapi mengembangkan kepada struktural dan seperti itu. Nah, di sini banyak terjadi kemarau dan ada panjang untuk menjaga hal seperti itu. Kami mencoba ingin mengubah untuk perekonomian dari desa ini untuk mendapatkan pilihan. Ya, kami mengajukan beberapa kali gagasan dan kami mengharap kepada Bapak serta kepada rekan-rekan saudara untuk membantu dari kami, terutama untuk kalau untuk pengadaan pupuk kami juga bisa mengandalkan dengan gotong royong dengan perusahaan plastik. Itu kita berusaha kepada petani untuk membuat pupuk organik cair ataupun padat. Dan ini juga
pupuk katanya alhamdulillah sudah bisa bareng-bareng tuh Bapak ya untuk tersediaan pupuk ya, agar petani juga ini bisa menggarap lahan persawahannya. Ini bantuan untuk para kelompok petani seperti apa? Itu Bapak dari Malang ya tadi, terima kasih banyak. Dipersilakan. Bagaimana tanggapannya nih Pak Hasno? Terima kasih. Kalau nggak salah ditangkap tadi dia bikin pupuk cair sendiri, Bu. Iya. Itu salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Beberapa hal petani-petani seperti di Blitar yang saat ini ada Biosaka. Ya, Biosaka itu mungkin ramuan dari rumput-rumputan, Pak. Alhamdulillah saya sudah lihat sendiri, ada yang dibandingkan yang tidak menggunakan pupuk dikasih Biosaka, hasilnya sama dengan tanaman yang dipupuk biasa. Bahkan ada yang nol pupuknya, Pak, tapi hanya Biosaka, hasilnya nggak jauh berbeda, turun terus sedikit, tapi itulah inovasi dari beberapa petani-petani itu. Ada juga yang di Sragen atau di mana itu bikin pupuk juga, Pak. Itulah salah satu contoh atau upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Mungkin itu aja, Pak. Kalau dari Pak Ono bagaimana Bapak? Cukup. Oke, baik, terima kasih banyak. Izin Pak Dirjen, Pak Kementan, izin sedikit. Tambahan Brebes, kita memang lagi mencoba, Pak, mengurangi kimia. Kalau langsung frontal itu sulit, kita berantem dengan petani. Tetapi apalah daya kita MSP, komunitas, kalau tidak dibantu dengan UPT Pertanian, dinas pertanian yang justru dialah yang punya dosa besar terhadap tanah ini. Instruksikan lewat kementerian untuk memberikan pembuktian terbalik bahwa ini loh, dulu kami mengarahkan kimia dan membuat kalian masyarakat Indonesia celaka. Sekarang kami minta maaf kepada kalian. Buktikan dengan adanya develop yang organik. Jadi masyarakat akan melihat langsung pembuktian terbalik dan keberhasilannya ada di tiap titik di UPT Pertanian tiap kecamatan. Sementara kalau bicara MSP di Brebes saja tidak ada, tiap kecamatan tidak ada semua, hanya ada di Banjarharjo, dan itu tidak akan cepat merubah otak mindset yang sudah didoktrin Kementerian Panjenengan untuk kimia. Jadi sebagai permintaan maaf Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, ayo dengan MSP bergabung, kita buktikan bahwa organik itu lebih bagus. Terima kasih. Oke, baiklah. Masih ada sesi untuk bertanya, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang di sini. Silakan, Mas, ke depan. Bisa dibantu mic-nya? Oke, Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana ini? Dulu, tes. Oke, tunggu ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Oke, Bapak duduk dulu, silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Deden dari MSP Kabupaten Purwakarta. Terkait pertanian, apalagi tadi berbicara kenapa sih kita itu selalu gagal berbicara menarik kaum milenial terhadap pertanian. Kalau tadi Mas Ono sudah coba memberikan gambaran ada satu perempuan asal daerah Jawa yang berhasil mencapai ratusan juta, tapi saya yakin itu juga bukan modal yang kecil yang dia gulirkan. Karena berbicara pada saat sekarang, mungkin orang mau bertani karena sudah punya lahan sebelumnya, baik warisan atau apapun itu. Sedangkan banyak mungkin anak-anak muda, saya yakin banyak kok yang kotor-kotoran bertani, tapi masih terkendala di dalam infrastruktur dasar atau modal dasar yang dibangun. Walaupun sebenarnya itu bisa disiasati. Nah, kalau saya sendiri pengen menggarisbawahi berbicara salah satu tema yang menarik pada kegiatan ini, selain berbicara kedaulatan pangan, yang paling penting menurut saya adalah kesejahteraan petani Indonesia. Ini yang diharapkan ada konsentrasi lebih dari pemerintah untuk berbicara kesejahteraan petani Indonesia. Bersyukur tadi Mas Ono sudah coba berbicara resi gudang dan masalah jalur distribusi. Ini menjadi masalah menurut saya krusial sekali berbicara jalur distribusi. Pertama,
sering kejadian di kita, di petani, hasil yang dikeluarkan oleh petani itu dibeli hanya 20% dari nilai jual di pasaran, betul nggak? Hanya 20%, 20% dari nilai pasaran. Contoh misalkan ketika kita keluarin singkong, berapa sih dihargai petani? Di pasar 6.000, di petani paling di bawah 1.000, betul kan? Jadi jalur distribusi yang jahat sih menurut saya. Yang kedua, sebenarnya ada kebijakan bagus pemerintah mengenai resi gudang. Cuma mohon maaf Pak, resi gudang ini sepertinya banyak juga hanya dikuasai sekelompok orang tertentu yang pada akhirnya juga menjadi kegiatan yang kurang baik. Karena kalau misalkan studi kasus di daerah saya di Purwakarta, ada dulu resi gudang, tapi malah diambil uang keluar, orangnya kabur. Ya seperti itu bisa diambil alih Mas Ono. Ada di daerah Citeko itu kalau di Purwakarta. Karena terus kalau melihat studi banding, ketika dulu kita studi banding kayak misalkan ke Jepang, kenapa sih di Jepang petani itu dengan lahan 3.000 meter bisa sejahtera? Lahan hanya 3.000 meter malah kurang. Karena salah satunya kuncinya adalah market, pasar yang terjamin, harga hasil dari petani yang terjamin. Walaupun kayak di Jepang yang ngambil itu hanya koperasi. Di kita mungkin jarang ya. Koperasi ada yang mau konsen membeli hasil pertanian. Saya sih belum lihat kalau di kita, tapi Allah mungkin kalau di daerah lain. Kalau di kampung saya memang belum ada. Jadi saya sih berharap bahwa berbicara market ini pemerintah itu serius. Jangan hanya sekedar pameran. Paling kebanyakan lebih di pameran Pak ya. Kalau di Kementerian Pertanian bicara masyarakat, yuk mana produknya kita pamerkan, hanya sebatas itu. Tapi harapan yang lebih penting adalah membangun intervensi terhadap pasar. Misalkan ada orang yang mau bertanam organik, banyak kok organik, malah hidroponik, tapi ketika produknya jadi mau masuk ke supermarket dengan harapan harga nilai yang lebih luar, harga nilai yang lebih bagus, itu susah. Dikembalikanlah ke pasar tradisional, jatuh harganya, malas lah lagi. Berharap juga sih nanti di MSP kita kan berbicara pangan tidak hanya berbicara padi, berbicara tidak hanya bahan pokok, kita juga bisa berbicara rempah atau produk pertanian yang lainnya. Jadi harapan kami sih minta ke pemerintah untuk bisa fokus benar berbicara market, pasar, karena bagi saya ketika market sudah terkunci, maka kita mau produksi berapa banyak pun itu akan sangat mungkin untuk dilakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deden dari Purwakarta. Kita tampung dulu. Kemudian berikutnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Ali Rahman. Saya si petani. Saya petani. Petani selalu disebut dengan rakyat. Saya bukan rakyat. Saya warga negara Indonesia. Izinkan saya kawan-kawan menceritakan pengalaman saya di Cariw. Saya dilahirkan di Cariw Bogor tahun 2007. Tas saya ada bukti bahwa saya adalah alumni Cariw. Semua permasalahan rumit seperti benang kusut. Saya merevolusi diri sejak tahun 2007 di Cariw. Apa yang saya lakukan revolusi pertama? Tinggalkan pupuk pokok, tinggalkan racun. Kemudian saya dipertemukan dengan seseorang dengan sebutir biji padi dengan buah bakso dan tinggalkan lidah. Dicari saya banyak belajar dan sampai sekarang 15 tahun saya lakukan apa yang saya peroleh dari Cariw Bogor.
berkat didikan para ahli. Hari ini dari Kementerian Pertanian, hari ini ada bangkit bersama mewujudkan. Bersama kita wujudkan. Jangan hanya kita ngomong. Kita lihat KTP kita. Apa ada keterangan rakyat Indonesia? Tak ada. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Bapak pejabat, saya juga sama warga negara Indonesia. Saya setuju dengan yang Bapak Omar mengatakan, instruksikan sampai ke desa. Sebab di daerah saya kecewa dengan apa yang saya dukung sebagai anggota dewan. Di awal saya dukung, sampai sekarang nggak pernah ngomong dan ngobrol. Nggak tahu di daerah lain, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di daerah lain tidak seperti saya. Harmonis, semoga kawan-kawan di daerah lain. Sehingga saya mohon instruksi dari Jakarta sampai Sidoarjo sampai tingkat desa sampai bentuk dan lahirkan kembali apa yang saya peroleh di Carium Bogor. Sekarang saya tidak butuh subsidi pupuk. Saya tidak butuh subsidi beli. Tapi kenapa negara tak suka dengan saya? Adakah PPL yang mendekati saya? Berdiskusi. Saya mencoba mendesain pupuk sendiri. Oleh-oleh dari Cariu saya juga mencoba beternak. Dominansi yang unggah saya untuk keseharian. Petani butuh kebutuhan keseharian, kebutuhan mingguan, kebutuhan bulanan, dan kebutuhan tahunan, dan itu tidak bisa di satu jenis komoditi. Harus terpadu. Itu yang saya peroleh di Carium Bogor. Wujudkan sekarang sampai tingkat desa. Minimal satu kabupaten ada satu. Minimal saya berharap bukan satu kabupaten, satu kecamatan ada pusat pelatihan sesuai dengan kesejahteraan. Pusat pelatihan kesejahteraan. Kalau dulu pakai rakyat, sekarang jangan pernah pakai rakyat. Sebutkan profesinya, petani. Pusat pelatihan kesejahteraan petani. Pemerintah dari Kementerian Pertanian, sebab Bapak lahir, Bapak berkewajiban mewujudkan ini. Kalau wujud ada bukti, bukan hayalan, bukan konsep, bukan teori. Harus ada. Dan saya juga butuh ocehan sesuai dengan apa yang ada sekarang. Ayo kita bangkit bersama, wujudkan, bukan omongkan. Sangat kompleks pertanian itu. Tanah menyempit, tenaga muda. Ada apa? Bentar lagi saya koin, mati. Siapa penerus saya? Jangankan orang yang tidak sekolah di dunia pertanian, jurusan pertanian di perguruan tinggi negeri, ada nggak yang mau jadi petani? Itu berhubungan dengan dinas beberapa kementerian pendidikan. Tanamkan moralitas seorang petani sejak TK di dunia pendidikan. Ini kewajiban seluruh manusia, bukan kewajiban satu manusia. Sebab padi berhubungan dengan rasa kemanusiaan, bukan untung rugi dunia. Sehingga dalam
sebuah sistem berbudidaya berdasarkan rasa kasih sayang. Sebab saya diasih ku alam, diasah ku alam, diasuh ku alam, dan Gusti Allah Maha Asih, Maha Asah, Maha Asuh. Saya tidak butuh jawaban. Yang saya butuhkan perwujudan sesuai dengan tema hari ini. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak perwakilan dari Bogor tadi ya. Oke, dengan semangat 45-nya terima kasih, dan juga Bapak Denny dari Purwakarta. Oke, Bapak narasumber bagaimana menanggapinya tadi untuk dari Pak Deden, bagaimana untuk bisa membuka market atau pangsa pasarnya, bagaimana tadi kalau dari Bapak perwakilan dari Bogor ini agar generasi muda ini mau bisa menjadi petani, karena saat ini dari generasi muda seperti ini kurang tertarik untuk menjadi petani. Bagaimana Bapak? Silakan komentar. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang pertama tadi ya, ini karena kita bicara sekarang ini adalah kesejahteraan petani. Ini Bapak ini sebenarnya petani milenial nih Pak. Orientasinya udah pasar agribisnis. Dia udah bisa hitung juga produksi petani kita ini dihargai 20% dari harga sesungguhnya. Itulah yang menikmati adalah market 80% ya Pak. Nah inilah yang kenapa demikian. Kalau kita mengamati, yang pertama ini permasalahannya hulu hilir juga semuanya. Hulunya, permodalan kadang-kadang meminjamkan dengan tengkulak atau dengan yang punya akses modal yang lebih besar, ya ini akan memberatkan bagi petani. Yang kedua mungkin sarana prasarananya juga yang belum memadai dan mencukupi. Yang ketiga pasar yang tidak terlalu panjang rantai distribusinya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh petani itu sangat sedikit sekali. Bahkan yang menikmati adalah pemain-pemain yang bisa akses pasar yang lebih terjangkau atau lebih menguntungkan bagi mereka. Ini perlu kita kaji lagi ya, dengan pemikiran mungkin MSP mungkin bisa membentuk jalur distribusi kelompok-kelompoknya, mana yang sentra-sentra produksi komoditasnya masing-masing dipetakan, mungkin kapan panennya, kapan itu, dan juga ada peranannya, ada satu kelompok lagi untuk mencari pasarnya. Jadi jalur distribusinya ini nggak banyak, jadi tidak banyak tangan yang rantai distribusinya yang berperan di sana. Mungkin itu Pak harus dipikirkan, karena wadahnya MSP ini komunikasinya lebih terbuka, lebih mungkin dibikin suatu grup atau apalah, grup komoditas, masing-masing komoditasnya mungkin ada komunitas kopi unggulan, ada grupnya masing-masing, saling menginformasikan pasarnya atau teknologinya atau bagaimana pengolahan produknya. Mungkin itu Pak. Yang selanjutnya apa Bu? Yang minat petani ya? Betul. Ya mungkin ya, karena dilihat masih, kalau dilihat sekarang ini Bu, memang kita dibatasi dengan akses kata Pak Imade Urip tadi, bahwa petani-petani kita ini hanya menguasai lahan itu 0,2 hektar. Sementara kalau kita dikatakan layak untuk tanaman padi itu minimal 2,5 hektar. Jadi melihat kondisi begitu, jadi ketertarikan dari generasi muda mungkin salah satu pemicunya melihat petani-petani sekitarnya tidak memberikan kehidupan yang layak. Tetapi kalau Bapak tahu semuanya, seperti Bapak yang ini tadi, lihat peluang pasarnya, bisnisnya bagaimana, mungkin itu akan lebih menarik lagi, karena tenaga profesional dari tenaga muda ini mungkin dia lebih kreatif dan inovatif, bahkan bisa melihat peluang. Banyak petani-petani muda yang sukses, bahkan dia itu pertama sekali dia cari pasarnya dulu.
bahkan dia tembus ke luar negeri. Komoditas apa yang dibutuhkan di pasar sehingga dia bisa tembus, dan baru dia cari komoditas dari Indonesia. Mungkin demikian, Pak. Oke, kalau dari Pak Ono bagaimana Bapak agar profesi petani ini bukan lagi terkesan profesi tua yang tidak bermasa depan, agar anak muda juga tidak berpikir suatu sekali untuk bisa menjadi seorang petani? Ya, terima kasih. Saya itu 20 tahun ya, umur saya itu saya sudah masuk ke dunia pertanian tapi di bidang perikanan. Saya mengelola kapal, saya mengelola tambak ikan, tambak udang, sampai jual beli ikan dan udang. Itu umur saya 20 tahun. Nah, kenapa saya masuk ke dunia ini, meninggalkan saya kuliah di arsitektur, saya cuti yang berkepanjangan? Karena saya tahu di situ ada duit, Pak. Jadi saya umur 20 tahun saya sudah mengolah uang miliaran. Dan itulah yang memang menjadi problem di pertanian. Dan saya mengalami betul menjadi petani udang saat itu. Dan saya yakin ini pun dialami oleh petani tanaman pangan. Sehingga yang tadi saya sepakat, mana mau anak muda terjun di dunia pertanian, manakala penghasilan per bulannya rata-rata 1,5 juta. Kan nggak mungkin 1,5 juta ya udah jadi karyawan saja di Alfamart, mungkin dapat tuh 1,5 juta. Nah, sehingga saya yakin, saya pun sering menyampaikan program petani milenial. Contoh di Jawa Barat disiapkan 0,2 hektar, lalu dikasih pembiayaan oleh Bank BJB. Kalau tidak salah, kalau jagung itu sampai 15 juta kalau tidak salah. Dan dari yang mendaftar 5.000 orang, ternyata yang lolos itu cuma 1.000 sekian, yang berhasil cuma 600. Dan yang berhasil itu yang memang berlatar belakang anaknya petani. Nah, sehingga tidak mudah juga menurut saya untuk menciptakan anak-anak muda yang masuk dunia pertanian. Sehingga tadi saya sampaikan, seyogianya pemerintah memperhatikan anak-anak petani dulu untuk bisa membangun petani milenial. Ngapain cari anak muda yang lain? Orang petani juga punya anak kok. Rasakan oleh anak-anaknya petani itu, orang tuanya itu sangat layak menjadi petani. Nah, baru tadi dari sisi SDM melalui beasiswa atau segala macam ini bisa di-create kan? Seperti itu menurut saya tidak sulit. Nah, sehingga menurut saya Pak Zul harus pada akhirnya nih, selain narasumber, saya juga sebagai anggota Komisi 4. Ya, kalau pemerintah membuat program petani milenial, sasarannya harus ke anak petani dulu, jangan ke yang lain, gitu kan? Nah, yang kedua dari teman Bogor, ya, ini menjadi catatan kita semua. Ya. Sumedang, ini menjadi catatan kita semua. Padahal kalau bicara terkait dengan tadi anggota DPR RI, ada tuh Pak Sutrisno yang dari Dapil Sumedang, Majalengka, Subang, yang harusnya bisa diakses karena Komisi 4 ya bisa memberikan fasilitas bantuan. Kalaupun tidak bantuan, ya paling tidak ada beberapa hal yang perlu menjadi penguatan teman-teman di Kabupaten Sumedang. Sehingga ya kalau kita harus setback ke belakang, ya, Pak Mangontan, ya, dari mulai terbentuknya KTB Komunitas Tumbuh Bersama dengan visi dan misinya yang sangat jelas, bahwa kesimpulan saya bahwa KTB Mari Sejahterakan Petani itu ya bagaimana komunitas tumbuh bersama ini secara bersama-sama bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan pangan tadi.
Nah, sehingga sekali lagi saya berharap, kalaupun ingin mewujudkan kedaulatan pangan dalam konteks keseluruhan ini masih banyak PR, tapi paling tidak Foranas ini bisa membuat sebuah rekomendasi yang bisa kita jalankan bersama-sama dengan tanggung jawab masing-masing untuk bisa ya bicara terkait dengan kedaulatan pangan versi mari sejahterakan petani. Karena sangat sulit idealnya bangsa ini untuk mewujudkan itu. Tapi kalau kita lihat, ada kelompok-kelompok kecil yang sudah berhasil dalam setiap sektor. Dalam hal misalnya pembiayaan, kita mengenal ada beberapa koperasi yang melakukan pembiayaan dengan pola syariah tanpa harus menamakan koperasinya itu koperasi syariah, dari anggota dan untuk anggota. Sehingga ya masukan dari teman-teman yang paling tidak menjadi catatan kita semua, menjadi catatan bagi saya, ya tentunya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kapasitas saya dan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita, Bapak Ibu semua ada di sini. Oke, kita sudah banyak tadi mendengarkan informasi, terus juga data juga tadi kita dengarkan bersama-sama. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil, saya ingin tahu statement closing dari Pak Hasno, Pak Ajri, bagaimana Bapak sebagai penutup kita untuk kesempatan kali ini? Baik, terima kasih Bu. Ya, pesan dari Bapak Dirjen, Bapak Menteri, kita harus semangat majukan pertanian tangguh, pertanian modern, wujudkan Indonesia dalam mandiri pangan. Mereka. Oke, kalau dari Pak Ono ada statement closing? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau bicara terkait dengan kedaulatan ini, jujur berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah, perlu orang-orang yang memang konsisten, yang tahu jati dirinya, yang berkuasa di level apa, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, maupun anggota legislatif dari DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Seluruh peraturan perundang-undangan isinya bagus semua kawan-kawan sekalian. Tidak ada yang jelek, semua peraturan. Tapi pada saat dilaksanakan masih banyak yang belum bisa. Sehingga menurut saya kawan-kawan MSP ini sebuah potensi yang sangat besar. Orang-orang yang konsisten bagaimana mewujudkan Trisakti tadi, bukan hanya bicara terkait dengan kedaulatan pangan, tapi secara keseluruhan. Dan tentunya negara ini masih butuh kawan-kawan sekalian yang mempunyai komitmen dan konsistensi itu. Nah, sehingga bicara kedaulatan pangan sesuatu hak dari kita semua, di mana negara dan rakyat menjadi satu, mengatur dari mulai konsumsi, distribusi, produksi, dan tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Dan tadi teman dari Sumedang itu, bahwa segalanya akan kembali ke alam, dan alam Indonesia mempunyai semuanya, dan kita mempunyai sebuah kekuatan yang besar untuk bisa mewujudkan itu. Tapi dengan catatan, marilah kita mewujudkan kedaulatan itu dengan menjalankan esensi dari Pancasila, yaitu gotong royong. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, petani bukan hanya garda depan, namun juga profesi tunggal ketahanan pangan. Petani harus bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah, dan negara juga perlu menjaga harga-harga pangan, mulai dari level produsen sampai ke konsumen. Sistem ketahanan pangan petani juga harus diperkokoh
sehingga harga yang didapat petani tidak jauh beda dari harga pasaran. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang sudah memberikan informasi pada kita semua di sini. Sekali lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Kita sudah berada di penghujung acara. Tadi ada selesehan dengan tema bangkit bersama mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.